Dan untuk hari ini saya akan meneruskan sedikit apa yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kita kemarin gitu. Di bulan ini Bapak dan Ibu, gereja kita punya tema yang namanya apa Bung? Blueprint, cetak biru ya, atau rancang biru ya. Dan dalam kehidupan kita ini semua, apapun benda yang kita punya, rumah yang kita tinggali, itu semuanya ada cetak birunya. Jadi misalnya TV atau AC ini semua ada cetak birunya. Dan kemarin kita membahas tentang cetak biru gitu ya. Dan dari banyak poin yang telah dibagikan oleh gembala kita Pastor Kevin dan juga apa yang disampaikan oleh Bapak Penatua kita Prof Haryadi, dan kemarin terakhir dibawakan oleh penatua kita yang lain Prof Denny Iskandar juga sama tentang cetak biru gitu ya. Tapi hari ini saya mau bahas sedikit apa yang telah disampaikan oleh Pastor Kevin yang sebenarnya ini menjadi perenungan buat saya pribadi. Jadi selama sebulan ini saya merenungin apa yang disampaikan oleh gembala kita Pastor Kevin. Pastor Kevin kemarin ngomong gitu tentang perbedaan rencana dan rancangan. Ya, saya tidak pernah terpikirkan gitu. Saya pikir awalnya rencana sama rancangan itu adalah hal yang sama. Padahal sebenarnya rencana dan rancangan adalah dua hal yang berbeda. Rencana itu adalah langkah awal, sedangkan rancangan adalah detail. Ya, masalahnya dalam kehidupan ini Bapak dan Ibu, ketika kita mengikut Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita ini kita hidup hanya berdasarkan rencana. Dan ketika rencana yang kita buat tidak tercapai, kita menjadi kecewa, kita menjadi hambar. Padahal sebenarnya Tuhan menginginkan kita tidak hanya berencana, tetapi juga merancangkan. Karena Tuhan kita adalah perancang yang agung. Jadi kita sebagai anak-anaknya juga harus memiliki kemampuan untuk merancangkan segala sesuatu. Nah, saya akan kasih ilustrasi apa sih perbedaan rencana sama perbedaan rancangan. Ya, kalau rencana itu seperti ini Bapak dan Ibu. Saya ketemu dengan Bung, saya bilang, Bung, akhir tahun ini kita ke Bali ya Bung. Bung bilang, akhir tahun berarti Desember ya? Iya Desember. Nah Bung, kita ke Bali gitu. Itu rencana Bapak dan Ibu. Tapi kalau rancangan itu lebih dalam. Ya, saya tidak cuma ngajak si Bung untuk ke Bali bulan Desember, tapi saya udah bilang, saya lanjutkan lagi. Desember tanggal berapa, Bung? Bagaimana kalau tanggal 20 sampai tanggal 24? Nah, nanti di Bali ngapain aja nih? Bung suka yang pantai atau yang dingin-dingin kayak Ubud? Atau kita bagi dua aja, Bung ya. Jadi 2 hari di Seminyak yang ada pantai Kute gitu-gitu, 2 hari kita di Ubud. Berarti tanggal 20 sampai tanggal 22 kita di Seminyak, terus tanggal 22 sampai tanggal 24 kita di Ubud. Nah, nanti kalau di Bali ini gimana, Bung? Kita kan masih lajang nih. Kita mungkin cari tempat penginapan yang simpel aja. Kan kita jalan-jalan kan ya. Jadi supaya murah, kita nggak usah cari hotel, Bung. Kita cari hotel namanya hotel box. Ya, kalau di Bali itu Bapak dan Ibu ada hotel box yang cuma satu ruangan gitu. Yang kita datang cuma kayak box itu buat tidur kita. Dan itu murah gitu ya. Jadi kita pakai itu aja, Bung. Jadi semalam itu paling mahal itu 150. Nah, di Bali kendaraannya gimana, Bung? Gitu. Gimana kalau misalnya kita sewa motor aja, udah deh kita lah backpacker supaya murah, nggak usah sewa mobil. Jadi penginapannya 150 per malam kali 4 berarti masing-masing 600. Berarti nanti motor kan berdua nih. Kita sewa motor yang 125.000 bisa keliling-keliling Bali, kita bisa pakai itu 125 per hari berarti 500. Berarti masing-masing 1 juta sekian. Nah, nanti kita ke Balinya pakai apa, Bung? Oh, gimana kalau misalnya kita hunting tiket mulai dari sekarang? Kita cari tiket Lion yang cuma 1 juta. Nanti di sana kita makan apa aja? Oh, nanti kita makan nasi tempong Bu Andika, nasi pedas ini. Kita bikin listnya semuanya. Itu yang disebut dengan rancangan. Sehingga ketika misalnya saya ada halangan, aduh Bung, sorry, tanggal 20 sampai tanggal 24 ternyata saya ada kerjaan nih, Bung. Saya bisa pindahkan rancangan itu, saya bawa rancangan itu, saya tanya ke Pak Effendi. Pak Effendi, tanggal 20 sampai tanggal 24, harusnya saya ke Bali sama Bung. Penerbangannya ini, nanti di sana tempatnya ini yang mau dikunjungin, penginapannya ini, terus nanti juga transportasinya ini. Kira-kira range biayanya yang akan habis segini. Saya percaya Bung Effendi akan mau. Kalau misalnya dia punya waktu, ketika saya tawarkan rancangan itu, Pak
Pak Effendi ada kemungkinan besar mau. Kenapa? Karena itu semua sudah detail, udah ada tahap-tahapnya, langkah-langkahnya sudah ada semuanya. Tapi kalau cuma sekedar rencana, saya tawarkan ke Pak Effendi mau nggak ke Bali sama Bung gitu. Kapan? Desember. Tapi cuma sebatas itu saja. Saya percaya Pak Effendi tidak akan tertarik. Kenapa? Karena tidak detail. Nah, dalam kehidupan ini, kemarin saya ditegur oleh Pastor Kevin. Gak ditegur langsung, tapi ketika dia berbicara, saya menangkap banyak hal yang akhirnya menjadi perenungan dalam hidup saya. Ternyata, saya selama ini, seperti kebanyakan orang gitu ya, saya hanya berencana. Nah, apa sih perbedaan daripada rencana sama rancangan selain ilustrasi yang tadi? Rencana itu luas, angan-angan. Ya kayak tadi kan, Desember, akhir tahun, Bali gitu ya. Sedangkan rancangan itu detail. Ke Bali itu tanggal berapa? Di sana ngapain aja? Kalau rencana itu tidak bisa dipindahkan. Ya kan? Saya nanya si Pak Effendi mau nggak akhir tahun ke Bali? Dia belum tentu mau. Tapi kalau sudah ada detail dalam bentuk rancangan, saya tawarkan ke Pak Effendi. Selama Pak Effendi waktunya lowong gitu ya, dia pasti mau. Ya, soalnya Pak Effendi duitnya banyak gitu. Jadi cuma masalah waktu gitu. Kalau waktunya pas, dia pasti mau jalan. Kenapa? Karena detail, ya. Terus kalau rencana itu tidak bisa diduplikasi. Kalau rancangan itu bisa diduplikasi. Contoh nih, ternyata akhirnya saya sama Bung akhirnya jalan-jalan ke Bali. Semua rencana yang kita bikin, itinerary gitu istilahnya ya. Hari pertama kita ke Kuta, hari kedua kita ke Double Six, hari ketiga kita main ke Ubud, ke Monkey Forest gitu semuanya. Terus nanti penginapannya apa, terus sewa motornya di mana gitu ya. Semuanya kita tulis pengalaman kita dan kita bawa ya. Dan kita kasih ke Civilanti. Ci, mau ke Bali ya? Nih, ada itinerary nih. Cici ikut aja. Pasti seru, pasti fun. Tempatnya enak, murah gitu. Civilanti bisa duplikasi. Civilanti bisa ngerasakan experience atau pengalaman yang sama. Tapi kalau itu hanya rencana, itu tidak bisa. Civilanti ke Bali dong. Kayak saya mau Bung, rencana gitu. Nggak bisa diikutin. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan ini, kita Bapak dan Ibu harus terbiasa membangun rancangan. Jangan cuma sekedar rencana. Ya, dalam Yeremia ya sebenarnya kemarin di minggu ketiga Pak Prof Denny itu banyak buka ayat-ayat tentang rancangan gitu. Tapi saya kutip salah satu aja yang sebenarnya ayat ini menjadi ayat favorit kita semua. Saya percaya kalau misalnya kita dalam keadaan sulit gitu ya, kita lagi berduka, yang kayak barusan pengalaman-pengalaman yang kita alamin gitu, maka ayat ini sangat relate sekali. Di Yeremia 29 ayat 11 saya bacakan buat kita semuanya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang saya mau garis bawahin di sini adalah kata rancangan yang Tuhan pakai. Rancangan-rancangan. Tuhan nggak ngomong. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana. Tapi rancangan. Artinya ada sesuatu yang detail yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita baca dalam Kejadian 3 ayat 15 gitu ya, ketika manusia telah jatuh dalam dosa, terus Tuhan datang ke Taman Eden, akhirnya mereka bertemu dengan 3 oknum di situ. Ada ular, iblis gitu ya, ada Adam dan ada Hawa gitu ya. Kemudian Tuhan ngomong sama ular itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya begini, bahkan Bapak dan Ibu, bahkan manusia belum ada semuanya. Manusia itu cuma baru ada 2 di Taman Eden, dan mereka bikin dosa, mereka bikin kesalahan. Tuhan sudah merancangkan keselamatan buat kita semua. Ketika Tuhan ngomong bahwa nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dan itu digenapi ribuan tahun kemudian ketika Tuhan Yesus lahir melalui rahim seorang perempuan. Bayangkan betapa agung, betapa mulia Tuhan kita. Bayangkan, manusia belum jadi, manusia baru ada 2. Tuhan sudah merancangkan keselamatan itu lewat jalan seorang perempuan, lewat keturunan perempuan yang dipinjam rahimnya. Begitu Tuhan itu adalah seorang perancang yang agung. Jadi seharusnya kita pun sebagai anak Tuhan harus menjadi
seperti Tuhan kita. Kenapa? Karena kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan memiliki kemampuan untuk merancangkan sesuatu, seharusnya kita pun demikian. Tapi masalahnya dalam kehidupan ini kita seringkali terintimidasi ya. Kalau kita baca Yesaya atau misalnya Amsal, ya dalam Yesaya Tuhan bilang, antara langit dan bumi, demikianlah berbedanya rancanganku antara rancanganku dan antara rancanganmu. Sehingga ada begitu banyak kita oknum-oknum anak Tuhan menjadi pesimis, menjadi takut. Udah ikut Tuhan itu nggak usah aneh-aneh, nge-flow aja, ngalir aja. Udah jangan bikin rancangan-rancangan yang aneh deh. Pokoknya ikut Tuhan itu pokoknya ngalir aja gitu. Sungguhkah demikian? Menurut saya tidak sungguh demikian Bapak dan Ibu. Kalau misalnya dalam kehidupan ini kita cuma nge-flow aja, cuma ngalir aja, tidak pernah merancangkan sesuatu, kira-kira kita bisa melakukan atau dapat sesuatu nggak dalam kehidupan kita? Enggak, kita pasti tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa kalau kita tidak merancangkan sesuatu. Kalau kita cuma bisa bilang, udah nge-flow aja. Padahal sebenarnya ketika kita serupa dan segambar dengan Tuhan, dan Bapa kita itu adalah perancang yang agung, seharusnya Tuhan juga memberikan kemampuan buat kita untuk merancang. Ya, jangan pernah takut dalam kehidupan ini seolah-olah mendahului Tuhan. Bapak dan Ibu, di zaman sekarang sebenarnya saya mau pengen kasih judul sharing saya malam ini blessing disguise. Ini sebenarnya agak istilah baru, tapi sekarang ada sebuah istilah blessing disguise yang sangat populer. Apa sih blessing disguise? Blessing disguise adalah satu buah istilah yang digunakan oleh orang-orang ketika seseorang itu punya rancangan dalam kehidupannya, melakukan tahap demi tahap. Tapi begitu tahap tertentu, rancangannya itu menemukan kendala, menemukan hambatan. Tetapi justru hambatan yang terjadi itu membuat rancangan tersebut semakin indah. Sering dengar cerita, oh seharusnya kami begini nih. Tapi ternyata pas di jalan terjadi satu hal sehingga batal semua. Tetapi di tengah-tengah batalnya semuanya itu kita bisa lihat, ternyata orang yang kita ajak bisnis ini curang. Ada blessing disguise. Jadi Bapak dan Ibu mulai hari ini jangan takut untuk merancangkan sesuatu. Justru saya sendiri belajar karena sebenarnya ini perenungan saya gitu. Saya merasa berdosa, udah hidup sekian tahun, udah hidup ngalir aja gitu. Tidak pernah bikin sesuatu plan yang jelas, tidak pernah bikin goal jangka pendek, jangka panjang. Misalnya setahun ini saya harus dapat apa, ngapain. Seolah-olah itu adalah hal yang kesannya berdosa, padahal seharusnya itu adalah salah satu guidance buat kita supaya kita bisa achieve sesuatu. Karena saya percaya setiap kita ini di tempat ini Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan potensi untuk mencapai sesuatu. So kalau kita tidak pernah merancangkan bagaimana kita bisa mencapai itu, ya. Terus kalau begitu, kenapa kita harus membuat rancangan? Yang pertama, agar kita mampu melihat potensi kita, Bapak dan Ibu. Kalau kita cuma bilang ngalir aja, kita akan tidak tahu potensi kita sebenarnya di mana. Terus yang kedua, mampu dan mempunyai cita-cita atau tujuan hidup. Seringkali tujuan hidup kita itu kita tidak bisa lihat. Memang ada orang-orang tertentu yang diberkati secara luar biasa. Misalnya kita dalam ibadah ada hamba Tuhan tertentu yang punya visi. Saya melihat kamu akan dipakai Tuhan ke bangsa-bangsa, gitu ya. Walaupun bangsanya cuma Timor Leste gitu ya, tapi tetap bangsa-bangsa. Dipakai Tuhan luar biasa. Tapi sebagian di antara kita kadang-kadang meraba-raba. Tuhan, saya sudah setua ini, Tuhan sebenarnya mau jadi apa? Saya mau ngapain? Tuhan mau apa dalam kehidupan saya? Seringkali kalau kita tidak merancangkan sesuatu, kita tidak mendesain sesuatu dalam kehidupan kita tidak akan pernah ketemu itu. Karena seringkali ya dalam kehidupan kita ini setelah kita bikin sedemikian banyak rancangan-rancangan dan di tengah jalan itulah Tuhan nanti akan bekerja menyatukan apa yang kita rancangkan bertemu dengan rancangan Tuhan. Kalau memang apa yang kita rancangkan itu adalah hal-hal yang buruk, yang tidak menyenangkan, yang Tuhan tahu kalau itu terjadi maka hidup kita tidak menjadi berkat, maka Tuhan akan batalkan dan akan ada blessing disguise di sana. Ada campur tangan Tuhan sehingga rancangan-rancangan yang tidak baik itu bahkan menjadi rancangan yang baik buat kita semuanya. Terus yang terakhir adalah, mengapa kita harus membuat rancangan Bapak dan Ibu? Mengapa kita membuat yang terakhir adalah yang paling penting adalah supaya kita bisa berdoa dengan detail. Bapak dan Ibu, berapa di antara kita, saya sendiri gitu ya, kalau misalnya pas mau malam gitu, mau tidur gitu setelah saya baca Alkitab, saya doa gitu ya, saya itu bingung mau doain apa.
Jadi doanya ya udah, Bapak saya berdoa buat mama saya berdoa buat sepupu saya berdoa buat gembala saya berdoa buat gereja saya. Tidak spesifik, lebar gitu. Terus siapa lagi ya? Oh iya, saya berdoa buat Effendi. Ya, begitu-begitu. Tapi kalau misalnya kita punya rencana sesuatu, contoh sederhana tadi, misalnya saya merancangkan jalan-jalan dengan Bung, gitu ya. Saya mau ke Bali nih Tuhan, duitnya belum ada. Itu jelas. Tuhan, ini mau ke Bali nanti Desember. Ini baru punya duit 1 juta Tuhan. Tuhan tolong, bagaimana caranya supaya dapat dana tambahan 4 juta khusus buat jalan-jalan Tuhan. Tuhan tolong, supaya nanti kita juga bisa dapat pas perang tiket, dapat tiket yang murah. Detail. Ya begitu juga dalam misalnya kalau misalnya mau menikah gitu ya. Saya kalau ditanya kapan married, bulan Mei. Maybe yes, maybe no gitu. Sangat luas gitu. Mau nikah nggak? Pasti mau nikah. Tapi kalau nggak merancangkan sesuatu, nanyanya ya kayak gitu. Setiap kali ketemu orang, kapan bro? Bulan Mei. Oh, serius ya? Maybe name, maybe yes, maybe no. Tapi kalau sudah mulai membuat rancangan seperti apa dilakukan oleh Pak Effendi, saya percaya Pak Effendi lebih detail. Tuhan, catering ini boleh Tuhan cateringnya nambah lagi gitu kan. Misalnya Tuhan saya berdoa untuk gedung lebih banyak, begitu. Lebih detail ketika sudah ada rancangan. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu dalam kehidupan ini, mulai sekarang kita jangan hanya berencana dalam kehidupan kita, tapi kita mulai pelan-pelan berusaha menyusun rancangan. Jangan takut seolah-olah, wah aku mendahului Tuhan. Enggak. Bapak kita itu adalah seorang perancang agung. Dan kita serupa dan segambar sama dia. Jadi kalau dia perancang agung, harusnya kita juga perancang agung. Masalah apakah nanti rancangan kita di-approve sama Bapak kita, ya, itu urusan belakangan. Tapi yang saya mau katakan di sini, tanggung jawab kita sebagai anak, tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan, itu sudah melakukan apa goal, tujuan, rancangan yang harus kita achieve. Di Amsal 19:21, firman Tuhan mengatakan begini, banyaklah rencana di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Yes, kita harus bikin rencana, bikin rancangan dalam kehidupan kita. Tapi di atas rancangan kita, kita harus punya pemahaman bahwa di end of the day, pada akhirnya nanti, rancangan Tuhanlah yang berlaku dalam kehidupan kita. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Saya berharap apa yang kita sampaikan bisa menjadi perenungan buat kita semua, karena ini menjadi perenungan juga buat saya bulan-bulan ini gitu.